أقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ولأمته لمن سار على نهجه ونهج بمنهجه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أو كما. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang semoga selalu dan senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore menjelang malam ini alhamdulillah atas limpahan nikmat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa menjalankan rutinitas kebaikan kita yang semoga tidak hanya sekedar rutinitas semata, namun usaha dari kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nikmat yang luar biasa ya. Kita belajar bersama, ngaji bersama, menambah wawasan bersama, mengkaji dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat-ayat Allah itulah yang disemboyankan dengan Al-Qur'anu dusturuna. Quran itu adalah jalan hidup kami. Itulah yang digaungkan oleh saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Mesir, saudara kita di Saudi dan lain sebagainya, terkhusus umat Islam itu seperti itu. Al-Quran itu adalah jalan hidup, tidak ada yang lain. Apakah semuanya kita mau menjalankan kehidupan ini harus berkaca kepada Al-Quran? Benar. Karena itu adalah petunjuk yang hakiki yang diberikan langsung oleh pemilik kehidupan. Siapa pemilik kehidupan? Allah Subhanahu wa taala. Al-Muhyi wal Mumit, yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan. Yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lantas ketika ada orang diajak untuk kembali kepada Allah kok tidak mau, maka mereka adalah orang-orang yang pertama memang ia tidak tahu. Kemudian yang kedua, orang yang belum diberikan hidayah. Atau yang ketiga, itu orang yang membangkang atau dikenal dengan kafir. Orang kafir itu adalah alladzina yakfurun, mereka yang menutupi. Kafaro itu artinya menutupi hati mereka dari apa? Dari hidayah yang Allah berikan. Maka kata kafir itu ketika diganti dengan non-muslim itu kurang baik. Padahal kata kafir itu sudah jelas
tertera di dalam Al-Quran. Dan seandainya seorang muslim yang katanya itu kiai lah, gus lah, ustadz lah, dan lain sebagainya, ia ingin menghapuskan kata kafirun di dalam Islam atau di dalam Al-Quran, maka sungguh ia telah mengkufuri dari apa yang telah Allah turunkan. Kalau menghapus, ya kan seharusnya kita toleran sedikit lah ya. Bahasanya gitu. Nggak usah kafir. Nggak usah dikatakan kafir-kafir amat. Itu terlalu kejam. Bukan kejam. Yang kejam itu aslinya mereka. Loh, menurut pemahaman mereka, orang kafir diantaranya orang Kristen, kemudian orang Yahudi, menyebut selainnya itu siapa? Domba. Loh, domba yang tersesat. Mulia siapa? Ya orang mukmin yang menyebutkan mereka itu orang kafir. Lah mereka itu nggak beradab. Ayo bahasa gampangannya seperti itu. Mereka itu domba-domba yang tersesat. Nah, kita disebut orang mukmin itu orang yang domba. Lah maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Itu sama halnya dengan orang yang biasa membunuh umat muslim, ternyata disebut sebagai pahlawan. Bahasanya kita ya sutresno. Aneh binti ajaib. Aneh tapi benar-benar ada dan nyata. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Maka oleh karenanya di antara tujuan kita ngaji kitabullah, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, agar kita itu benar-benar paham apa yang digariskan oleh pemilik hidup. Ya. Kita ngaji itu bukan untuk menyalahkan orang yang belum tahu, menyalahkan orang yang berbeda dengan kita. Tapi kita ngaji itu agar kita tahu jalan kehidupan kita sebenarnya itu seperti apa. Nah, kayak ini saya ingatkan untuk diri saya sendiri dan jenengan-jenengan semua di sini. Kita sama introspeksi diri. Kalau tujuan kita ngaji itu hanya untuk menyalahkan orang lain, udah mending pulang. Nggak dapat apa-apa. Dapat seudun, wah kayak salah, salah kabeh. Bubar. Ini kalau niat ngaji itu lillah, insya Allah semuanya Allah mudah. Luruskan niat dulu sebelum kita ngaji. Sebelum kita belajar, sebelum kita thalabul ilm, luruskan niat dulu. Kenapa kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW? Agar kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita semakin tahu jalan hidup yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dan tentunya itu juga petunjuk bagi kita semua. Maka jelas nasnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Di antaranya. Ya. Kemudian idza tamassaktum bihima, itu menyebut Al-Quran dan As-Sunnah, lan tadillu abadan, engkau tidak akan sesat selama-lamanya. Ketika engkau itu berpegang, kita semua berpegang dengan dua hal, Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu hadis, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Tapi yang perlu digarisbawahi, kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu harus sesuai dengan pemahaman salaful ummah, bukan pemahaman kita. Otak-atik matuk. Ya. Kadang seperti itu. Orang baru belajar, tiba-tiba jeder. Salah, karena nggak sesuai dengan ini. Nah. Ketika disebutkan, lah ini ada ulama yang menyebutkan seperti ini, dia bingung mau jawabnya. Ya karena memang nggak paham. Nah ini penting bagi kita semua. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kita belajar itu tujuannya itu untuk terutama kebaikan kita. Mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, menambah pengetahuan, ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Karena di antara barokah, ya,
yang paling luar biasa itu disebut barokah itu adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Ilmunya katanya barokah. Setelah belajar dia lebih mudah menyalahkan orang lain. Itu tanda-tanda nggak barokah. Kalau dulu kita diajari itu ilmu antum berkah, itu antum semakin pengen belajar dan semakin ingin mengamalkan. Nah itu yang berat. Nah kalau disebutkan dalam mahfudzat, al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu itu kalau tidak diamalkan maka seperti pohon yang tidak ada buahnya. Ini sebagai bahasanya, misalnya Mas Fahri itu kan jualan tanaman. Ya, kalau nggak ada manfaatnya yang pajangan tok gitu, ya. Kemudian ada yang properti apa dan lain sebagainya, itu ya seperti itu. Ketok jenenge doktor DR. Ada kalau dulu DRS. Tambah ada Kiai Haji. Tapi hukum Islam nggak paham, sama saja bohong. Ya. Kaitannya dengan wala wal barah dia nggak mudeng, itu juga sama saja bohong. Yang lebih mengerikan lagi, itu ada orang yang mengomentari kalau kita itu misalnya pro dengan Palestina. Tadi saya dapat ya, ini dari Ustadz Hilmi ya, ingat saya lupa. Dari salah seorang ustadz lah. Ini disebutkan ketika beliau itu membela Palestina. Kok tiba-tiba ada yang mengomentari. Nah ini komentarnya mengerikan. Palestina dijajah Israel karena banyaknya syubhat. Bid'ah yang mereka lakukan sehingga mereka terbuai. Kemudian ia mengatakan, contohlah bangsa Arab atau Arab Saudi di sini disebutkan, negara yang menegakkan sunnah, terutama Mekah dan Madinah dari zaman dulu hingga sekarang tidak pernah dijajah. Astagfirullahaladzim. Ini hal yang besar, perkara besar ini. Darah umat Islam itu dijadikan candaan. Ini sangat jauh dengan akidah umat Islam. Sudah ditegaskan di dalam surat Al-Hujurat. Orang Muslim itu seperti apa? Zaman Rasulullah SAW. Asyidda alal kufar. Mereka itu keras terhadap orang-orang kafir. Nah ini terbalik. Kerasnya sama sesama muslim sendiri. Itu karena gue melakukan bid'ah. Meninggal mah biarin. Astagfirullahaladzim. Ini hal besar. Ayyuhal ikhwan azanillahu wa iyyakum. Ini perkara besar. Seorang mukmin aja satu meninggal disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa, surat Al-Maidah. Itu seakan-akan qatalan nas jami'an. Satu orang muslim itu tertumpah darahnya, meninggal atau dibunuh. Itu seakan-akan ia membunuh seluruh manusia. Kenapa bisa seperti itu? Karena mahalnya darah seorang muslim. Karena mahalnya darah seorang muslim. Tapi kalau ada yang katanya muslim ngaji sama ustadz, ada saudaranya itu tertimpa musibah malah diolok-olok. Kira-kira ngajinya itu kemana? Jangan-jangan ngajinya itu memang dibikin seperti itu, keras-keras kepada orang muslim. Biar mereka itu tidak melek dengan sejarah, tidak melek dengan saudaranya, tapi dekat dengan mereka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini semoga kita terjauhkan dari sifat-sifat tersebut. Karena ini sifat yang luar biasa mengerikan. Ada enggak sejak zaman Rasulullah? Ada model-model seperti itu. Nah, disebut dengan orang-orang munafik. Katanya muslim, badoe ireng-ireng. Disebut dengan khawarij nanti. Hafal Al-Quran. Nah,
Nggak cuman hafal 1 juz 2 juz, hafal Al-Quran. Sholat tahajud oke terus. Badoe jidate hitam-hitam, bahasanya disebutkan seperti itu kok. Ada asarnya itu. Kemudian tapi mereka itu sangat mudah, apalagi menumpahkan darah kaum muslimin. Na'udzubillah teman, na'udzubillah. Ini hal yang sangat besar. Ikhwan fillah, azza Allah wa iyyakum. Dan nanti di dalam jinayat itu pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah urusan darah. Nah, kalau amal-amal yang lain itu kan awwalu ma yuhasabu bihil abd as-shalah. Pertama kali yang akan Allah hisab nantinya itu adalah sholat. Tapi kalau dalam perkara jinayat nanti itu darah. Bukan berarti ya, orang langsung membunuh itu yang dihisab, enggak. Kita berkontribusi ngasih tahu itu loh yang itu orangnya yang katanya teroris itu di sana. Itu bagian daripada mereka membantu musuhnya untuk menumpahkan darah saudaranya sendiri. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Maka ya ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Salah satu pesan luar biasa dari teman-teman kita di Afghanistan. Afghanistan itu alhamdulillah sudah merdeka. Tapi kemarin hari Sabtu itu dengan bermulanya umat Islam di Palestina yang dikomandoi oleh Hamas itu menyerang orang-orang Israel, orang Afghanistan itu bahagia. Tapi dengan itu juga Allah berikan ujian orang-orang Afghanistan, saudara kita di Afghanistan itu dengan gempa yang luar biasa. Yang meninggal kurang lebih 250-an, 2050-an. 2000 lebih meninggal. Kurang lebih. Luka sangat banyak. Tapi apa yang beliau sampaikan? Meskipun kami itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal demikian, maka sungguh kami 100% mendukung pergerakan Hamas. Itu bukti solidaritas seorang muslim dengan muslim yang lain. Bukan hanya omong kosong. Ya. Nah kan itu kan ini. Ikhwan fillah, azan ya Allah wa iyyakum. Maka ketika Rasulullah SAW sebutkan al-muslimu, seorang muslim dengan muslim yang lain, kal bunyan marsus, seperti bunyan, satu bangunan yang tersusun dengan rapi. Yasuddu ba'duhum ba'dha, yang mana satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Kalau satunya sakit, istaka. Ketika ada seorang muslim yang sakit, tertimpa musibah dan lain sebagainya, atau sampai meninggal, maka sa'ira jasadihi, maka seluruh tubuhnya itu akan merasakan sakit. Maka seorang muslim ketika tertumpah darahnya, kok muslim yang lain itu enggak sakit, maka itu tanda tanya besar itu. Kita di pihak mana lantas? Ya. Kita di pihak mana? Jangan-jangan itu hanya semboyan kita. Muslim-muslim, ngaji kono, ngaji kene. Tapi dengan saudara sesama muslimnya, ia nggak ada simpati sedikit pun atau empati. Maka sungguh itu sangat mengenaskan. Bahkan disebut dalam sebuah asar. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak ihtimam, yahtam itu artinya ihtimam, memperhatikan. Ini fima makna, dia menyebutkan sampai marfu kepada Rasulullah SAW. Tapi fima makna, ihtimam kepada seorang muslim, falaysa minhum, maka sungguh ia bukan bagian dari kaum tersebut. Lah, ada seorang muslim yang mengaku muslim, kemudian saudaranya itu
tertimpa musibah, ia tidak ambil peran sedikit pun, mendoakan juga tidak, atau bahkan malah mensyukurkan kayak tadi. Ya. Maka dia itu dicatat bukan bagian dari seorang muslim. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau bukan bagian orang muslim, kafir dong. Nah, ini hal besar. Ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum. Ada lagi yang mengerikan. Katanya ustadznya itu belajarnya di Saudi. Ya tahu di sebelah mana saya, Allah a'lam bishawab. Ketika ditanya fatwanya, bagaimana dengan Muslim Palestina di sana? Boleh nggak mereka melawan dan lain sebagainya? Maka dijawab sama ustadz tersebut, yang katanya ustadz itu. Loh, kenapa susah-susah melawan? Sudah pergi aja dari Palestina. Naudzubillah. Ini fatwa seperti apa ya Allah wa ya. Ini tanah umat Islam yang diwariskan dari dulu sampai sekarang. Kok disuruh diserahkan aja? Ya. Maka ikhwan fillah azani Allah wa yakum. Ini hal yang penting. Tadi gambaran-gambaran tadi itu bagian daripada ketika kita tidak memahami Islam itu dengan utuh, itu masalah. Maka bagian kita ngaji di sini agar supaya kita lebih cermat, lebih hati-hati lagi dalam menyimpulkan, lebih hati-hati lagi dalam mengambil ilmu, ya. Agar supaya tidak mentah-mentah kita terima begitu saja. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita yang kemarin dari wajhul qiraah. Perbedaan qiraat kemarin dalam ayat riba, ya, kita masuk dalam ayat riba ya. Itu sudah kita sampaikan ya. Dalam ayat riba ada perbedaan cara membaca. Sudah kita sampaikan belum? Kalau belum, omong saja. Lupa atau sudah? Ini yuk. Ya. Coba kita ulas singkat dulu. Sebetulnya ada ya. Bismillah. Ya. Kita ambil wajhul qiraah dulu dalam surah Al-Baqarah yang kemarin ya sudah ya. Di dalam ayat yang ke 277 dan seterusnya nanti ya. Itu ada yang kemarin kita sampaikan. Itu wajhul qiraahnya fa'dzanu. Ya. Kemudian ada wajh qiraah yang lain fa'adzinu. Sudah belum ini kemarin? Lupa. Ya, saya ulangi lagi. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Biasa di dalam qiraat atau kita ngaji dalam Al-Quran itu kalau di dalam qiraatnya cara membacanya itu ada kurang lebih 7 atau sampai 10. Cara membacanya ada yang berbeda-beda. Maka kalau kita memang belum tahu, jangan menyalahkan yang berbeda. Nah, itu kan kemarin yang kita contohkan ya. Yang apa kemarin? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada yang pakai sin, ada yang pakai shad. Kemudian ketika dilaporkan sama syekhnya, malah yang benar zain, ya. Ini ya, sirata,
Ini ya, pentingnya. Sirata. Kemudian ada qiraat yang lain, sirata. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini sama-sama punya sanad. Kemudian laporan sama syekhnya. Ini kok bacanya siroto, ini bacanya siroto. Yang benar yang mana? Maka syekhnya menjawab yang benar ziroto. Iya. Bingung meneh. Tanya yang benar yang mana, malah jawabnya yang lain. Ini macam qiraat. Ini yang luar biasa ya. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Kenapa kok banyak qiraat yang berbeda? Karena belum tentu semua bisa baca sirata. Karena belum tentu semua bisa baca sirata. Bisa nggak ada orang yang nggak bisa baca shad, maka dia bacanya pakai sin. Sirata. Sirata. Ada lagi yang nggak bisa sin sama shad, maka dia makanya zirata. Nah, ini luar biasa. Nah, itu bagian. Kemudian selanjutnya, nah ini yang masyhur di dalam Al-Quran itu pakai ini. Fa'dzanu biharbim minallah. Maka fa'dzanu itu artinya apa? Bisa dibuka di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat yang keberapa kemarin saya lupa ya. Ya, ayat 279 ya. Fa'danu di situ diartikan apa, Pak? Maka maklumatkanlah, nggih napa mboten? Yang ada terjemahnya. Apa? Umumkanlah ya, bahasa gampangannya maklumatkanlah ya gitu ya. Ya. Tapi di qiraah yang lain itu bukan pakai fa'danu tapi fa'adzinu. Ya. Maka di sini qala Zujaj man qara'a, siapa yang membaca fa'dzanu yang pertama bil qasri dengan qasr. Qasr itu artinya dipendekkan bukan dipanjangkan. Artinya aikonu, yakinkanlah. Nah ini makna dari fa'dzanu itu aslinya yakinkanlah bahwa kamu itu benar-benar akan diperangi. Nah gitu. Yakinkanlah. Ketika fa'dzanu maka maklumatkanlah atau umumkanlah biharbin, dengan perang. Ya. Perang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti dalam artian itu adalah hal yang besar. Tapi kalau yang pakai yang kedua, fa'adzinu wa man qara'a bil maddi fa maknahu a'limu. Ya. Wa man qara'a, dan siapa saja yang membaca bil maddi dengan panjang, fa'adzinu famaknahu a'limu, maka artinya adalah a'limu, ketahuilah. Nah kalau orang ketahuilah ini bisa jadi dalam artian bukan bisa jadi ya. Para mufassirin itu menafsirkan ayat tadi fa'dzanu itu dua-duanya diambil maknanya. Dalam artian yuk di tengah ini dengan umumkanlah. Yang pertama aikonu, yakinkanlah, juga nyambung bahasanya di Indonesia kan nanti. Kemudian kalau dikasih kata ketahuilah itu juga belum nyambung. Maka diambil yang lebih nyambung itu maklumatkanlah atau umumkanlah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, la tazlimuna wa la tuzlamun. Itu sama ayat 279 yang bagian akhir ya. La tazlimuna wa la tuzlamuna.
La tadlimuna wa la tudlamuna. Ini qiraah yang pertama yang biasa dari riwayat Asim terus Usmani. Makanya la tadlimuna wa la tudlamun. Tapi ada qiraah yang kedua ya. Itu makanya la tudlamuna wa la tadlimun. La tudlamuna wa la tadlimuna. Apa yang membuat beda, Pak? Bedanya apa kira-kira di sini? Harokatnya atau hurufnya? Harokat yang beda di mana ya? Oh, ya. Ini beda, ada yang baca beda. Maka dulu memang pas awal saya belajar itu memang kok ada yang bacanya beda, pengen tak salahkan awalnya itu. Karena memang baru belajar. Aku rak tahu untuk ngono bahasanya gitulah ya. Tapi setelah baca belajar lagi bahasanya gitu ya. Kok memang ada yang berbeda. Nah, itu. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Qara'al jumhur la tadlimuna wa la tudlamuna. Wa ruwiya an Asim bi dhammil aula wa futiha asaniyah. Ini malah riwayatnya Asim. Ya. Asim itu riwayatnya dari Imam Hafiz. Imam Hafiz itu atasnya Imam Asim. Ya. Itu malah ternyata bacanya yang kedua ini. Tapi yang lebih masyhur itu yang pertama. Itu yang kedua, ayat yang kedua atau qiraat yang kedua yang berbeda dari cara membacanya. Kemudian yang ketiga, qara'al jumhur wa in kana dzu usratin bitaskinis sin wa dhammuha Abu Ja'far usratin. Wa in kana dzu usratin. Dzu usratin. Ini riwayat yang masyhur. Fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Ini salahnya. Dzu usratin, tapi di sini ada lagi yang membaca dzu asaratin atau usratin, usratin. Makanya domah semuanya di sini. Ini di domah atau di rofa, di sini disukunkan. Dzu usratin sama dzu usratin, usratin. Ya. Dzu usratin sama dzu usratin, usratin. Ini dari riwayatnya jumhur, mayoritas para ulama. Ini dari riwayatnya Ja'far. Ja'far. Kemudian yang berikutnya itu di dalam ayat yang berikutnya ya. Yauman turja'una fihi ilallah. Kalau tadi yang dzu usratin itu ayat ke-280. Kalau yang ke-281 wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Ternyata itu ada yang beda bacanya juga ya. Wattaqu yauman, dan takutlah engkau
yauman pada hari turja'una kalian dikembalikan ilallahi fihi di dalamnya ilallahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara riba itu kalau kasat mata hitung-hitungan itu manfaatnya besar. Bahasanya apa ya? Bukan manfaat, untungnya gede. Ora kerja apa-apa nambah terus bungane ya toh? Nambah terus. Ya. Dia nggak kerja apa-apa nambah terus. Kemudian tiba-tiba dipaksa nggak dapet, sitalah rumahnya. Ya. Udah banyak kasus seperti itulah ya. Maka diperhatikan wattaku dan takutlah kalian yauman pada hari di mana fihi ya di mana berarti di dalamnya hari tersebut turja'una fihi turja'una kalian dikembalikan fihi di dalamnya ilallahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita mikirnya itu lebih jauh ke depan. Kalau mungkin orang-orang kafir itu mikirnya sekarang, orang yang nggak paham ilmu din itu mikirnya sekarang, yang penting bisa makan, yang penting manfaat, bahasannya apa ya, dapat enaknya, ya nggak mikir nanti di akhirat itu seperti apa. Maka seorang yang mukmin, muslim yang solih dan lain sebagainya, yang ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia akan berpikir lebih jauh ke depannya. Ya kawan fillah azanallahu wa iyyakum. Maka dalam qiraah ini ada yang berbeda. Ini dari qiraah yang dibaca oleh Abu Amr. Yauman turja'una di sini ya. Wattaqu yauman turja'una ilallah. Maka ada yang membaca bukan turja'una, tarji'una ya. Tarji'una. Untuk maknanya memang enggak jauh-jauh amat. Kalau turja'una itu dalam ilmu nahwu itu disebut dengan fi'il mudhari' mabni majhul. Ya. Apa itu ya? Fi'il majhul. Fi'il majhul itu kaidahnya dhamma awwaluhu wa kusira bima qabla akhirih. Bisa seperti itu, tapi kalau di sini disebutkan wa futiha ma qabla akhirih. Yang awal di dhammah sebelum akhirnya di fathah. Tapi kalau yang di sini tarji'una itu fi'il mudhari' yang sahih, bukan mabni majhul juga. Ya. Yang sahih. Makanya tarji'una. Kalau turja'una semua yang diawali bahasanya dengan fi'il majhul ya. Tu'aduna, kemudian ada tuqatiluna, itu artinya diawali dengan di. Turja'una dikembalikan, tuqatiluna dibunuh. Ya, tuqatilu. Kemudian tudafi'u, kemudian dan lain sebagainya. Kalau tarji'una, nah itu kembalinya kepada kamu dikembalikan. Fi'il mudhari' itu untuk sekarang dan akan datang. Maka untuk perkara hari kiamat itu makanya bukan fi'il madhi yang telah lalu, tidak, tapi menggunakannya fi'il mudhari'. Tarji'una. Kenapa dengan kata tarji'un? Ya. Kamu akan dikembalikan. Maka tarji'un di sini itu bisa jadi kita sekarang. Bisa jadi dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menjalankan itu. Atau detik ini, kita juga enggak tahu. Ala kulli hal kembalinya kepada hari akhir nanti. Ya, maka kata untuk hari akhir itu pasti menggunakan fi'il mudhari'. Ya.
Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Maka takutlah engkau di hari di mana kamu itu dikembalikan ilallah fihi, di dalamnya ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang luar biasa besar ya. Kita memahami satu ayat saja tadi ya. Wattaqu, dan takutlah engkau yauman, pada hari di mana fihi, di dalamnya, tarji'una atau turja'una ilallah, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membayangkan seperti ini, semalam nggak bisa tidur, Pak. Semalam nggak bisa tidur. Kita terbayang-bayang dengan segala apa yang kita kerjakan dalam 40 tahun ini, mungkin 15 tahun ini, ya, 30 tahun ini. Nah, ini perkara yang luar biasa. Maka ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka seorang muslim itu ia harus melebihkan berpikir untuk akhiratnya daripada dunianya. Berbeda dengan orang yang tidak paham agama. Ia keduakan akhiratnya, yang penting hidup di dunia nyaman. Dengan jargon, mumpung urip ning dunya seneng-seneng sik. Engko mlebu neraka ya wis. Naudzubillah, naudzubillah. Ya. Konyol seperti itu ya. Ikhwan fillah, azza Allah wa iyyakum. Mungkin sampai situ dulu ya, berkaitan dengan riba. Besok kita bahas lagi, karena pembahasan riba sekali dibahas ora rampung-rampung ya. Ini baru pembukaan ya. Memahami ayatnya ini luar biasa ya. Kemarin pada sudah pembukaan lagi, ini pembukaan yang kedua. Insya Allah besok kita masuk langsung kepada adwar. Adwar itu tahapan. Ya. Allati marra biha tahrimur riba. Yang mana tahapan itu berlaku di dalam pengharaman riba. Ternyata riba itu enggak ujuk-ujuk langsung diharamkan, Pak. Ada tahapan-tahapan. Itu sama halnya dengan kita berdakwah. Itu ada yang namanya tadarruj. Tadarruj itu bertahap. Orang biasa minum khamr, Pak, kemudian suruh mandek langsung, bisa enggak? Susah. Jangankan khamr, Pak, ngerokok, ngerti Allah, bahasanya kurang baik gitulah. Suruh berhenti, anggal apa susah, Pak? Ya bodoh ya, susah. Maka ada tahapan. Maka dalam pengharaman khamr itu juga ada tahapan. Awalnya seperti apa? Ya, udah, kamu jangan mendekati ketika mau minum khamr itu, lebih dijauhi lah, jangan sering-sering minum. Kemudian setelah itu, ketika kamu mau sholat, jangan minum khamr. Kemudian disebutkan lagi manfaatnya itu lebih sedikit daripada madharatnya. Baru yang terakhir, khamr itu barang yang najis, tinggalkan. Itu ada tahapannya. Maka orang dakwah ngajak kebaikan, ngajak kebenaran, nek langsung dus bubar kabeh, Pak. Ya, maka ajaklah mereka bil hikmah. Nah, hikmah itu kebijaksanaan dari seorang dai, dari seorang guru, dari seorang penyeru. Bukan kebijaksanaan dipilih. Wah, ini enggak cocok, enggak usah dulu. Ya ini oke, itu bagian daripada milah-milih. Tapi jangan sampai nanti kelewatan. Hukum Allah itu sekarang angel ditegakkan, enggak usah disampaikan dulu. Tidak. Ada masanya harus disampaikan. Gitu. Itu namanya ketegasan dalam dakwah juga. Ada tarik ulur, bahasanya seperti itu. Apalagi nanti kalau kita belajar dari manajemen dakwah dan lain sebagainya, itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Semoga kita bisa melanjutkan lagi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Nafa'ani Allah wa iyyakum. Semoga yang sedikit ini, sedikit atau banyaknya, kita dapat mengambil manfaatnya. Ada kurang dan lebih atau salah dan lain sebagainya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ada baik dan benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum saya akhiri, ada yang mau tanya? Cukup ya? Cukupkan saja. Pembukaan ramu-ramu ya. Ya. Pertanyaannya disimpan besok aja ya.
insyaallah. Hada minna, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wani liqa ma'as salamah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.